Oke, selamat siang ya teman-temannya. Nah, jadi untuk beberapa hari ini aku ada sedikit ngecek log teman-teman. Kita jadi root aja biar nggak perlu ngetik sudo. Jurnal. Nah, jadi server kita itu ada beberapa kali diserang ya teman-teman di brute force seperti ini ya. Karena ada yang coba masuk dengan username admin dan username-nya user dan password-nya admin ya. Dan macam-macam nih ya lognya. Akhirnya itu saya mau pasang aman. Sebenarnya bisa menggunakan SSH itu ya ketika kita masuk ke sini ya. Mungkin kita coba aja teman-teman. Ke nano. Mungkin ls aja, aku agak lupa. Di etc SSH kita cek dulu kayak di sini. Nah di situ teman-teman nano etc SSH kita cari ssh/config ya, yang ini mungkin SSHD. Oh ini teman-teman yang HD ya. Nah sebenarnya bisa teman-teman untuk di sini mungkin kita password kita cari aja. Nah ini bisa juga teman-teman matiin permit root login. Mana ya, auto reset. Nah ini permit password authentication-nya bisa teman-teman di sini mati ya. Oh jadi sini pakai password authentication-nya. Oh sudah saya matiin teman-teman. Coba cek lagi. Mana tadi yang bagian password authentication-nya kita matiin ya. Jadi nggak bisa pakai password. Tapi saya pengen cek lognya juga teman-teman. Nah di sini saya mau coba pakai crowdset teman-teman untuk keamanannya teman-teman. Jadi di sini bisa untuk mengatasi brute force itu teman-teman dan terdata ya di sini. Jadi sekalian kita mau cek lognya juga kan kadang. Di sini saya sudah bikin akun, teman-teman bisa bikin akun dulu. Oke, terekam masih ya. Nah teman-teman bisa bikin akun dulu di sini. Lalu setelah itu, setelah teman-teman masuk, teman-teman bisa install aja teman-teman. Install Ubuntu ya. Karena saya pakai Ubuntu. Nah pertama itu nanti teman-teman di sini ya. Kita kesini dulu, nanti setelah install kita bakal nge-copy ibaratnya itu autentikasi ke dalam server si crowdset ini teman-teman ya. Nah di sini kita ikutin aja ya. Nah sebenarnya saya sudah install ya teman-teman untuk repository ini, tapi nggak apa-apa ya, kita ikutin aja. Nah itu punya saya udah ada ya teman-teman, jadi dia ditimpa dulu. Nah di sini bisa manual ya, tapi lebih enak kita pakai ini aja, dibuatin otomatis di shortlist kita. Nah ini ya teman-teman, kita pakainya itu, nah ini buat list ya teman-teman, tapi kita nggak perlu ya, kita langsung aja ini ke install command. Teman-teman bisa pilih, udah ya, udah. Teman-teman bisa pilih nih mau pakai yang CentOS ataupun SUSE, OpenWRT dan Cloud Linux ya teman-teman. Sesuaikan aja sama VPS atau Cloud teman-teman. Di sini saya pakainya Ubuntu dan Debian ya, atau Ubuntu atau Debian. Kita install aja teman-teman. Ini proses install masih ya. Nah nanti kita setelah sampai di sini kita bisa install si Bouncer teman-teman. Bouncer ini apanya sih? Bouncer ini si tukang eksekusinya ya teman-teman. Jadi di dalam sini ini, di dalam namanya ini hub teman-teman. Hub ini adalah, kita ke home, mempunyai beberapa skenario ya teman-teman. Kita bisa pilih collection ini. Saya akan pakainya collection ya teman-teman untuk yang saat ini, karena collection ini gabungan dari mungkin kita baca aja, collection group together multiple related hub and component. Jadi ini udah auto ya teman-teman, langsung banyak gitu. Jadi kita nggak perlu nanti nge-config si ininya teman-teman. Nah ini ada ya teman-teman, bisa download aja. Kita kembali ke sini ya. Kita cek dulu, ini masih belum ya teman-teman. Nah di sini ada text skenario nih teman-teman. Teman-teman bisa milih
maunya pakai apa. Misalnya sini ada Apache ya, Apache log, Apache dan macam-macam teman-teman. Nah, AppSec ini nantinya buat ini ya teman-teman, buat web ya, buat web application firewall. Sini teman-teman bisa pilih macam-macam ya. Ada log parsernya, bisa teman-teman pilih juga untuk melakukan pengecekan lognya ya. Nah, di sini, tapi karena di sini saya pengennya yang simple ya teman-teman. Di sini kita pakai yang collection aja teman-teman. Nanti di sini itu pun collection ini sudah diinstal otomatis ya. Ketika kita install si yang apt install dari sini ya teman-teman. Nah, install collection ini udah disediain ya teman-teman, untuk collectionnya itu udah aktif ya. Nah, tapi kita download bouncernya dulu aja teman-teman. Bouncer ini si sapamnya ya, si collection tadi itu adalah kumpulan dari apa itu, building tree load state don't enable to locate paket bouncer IP table. Nggak bisa ya, kita cek dulu udah. Padahal kita udah ngikutin ya teman-teman. Crosset firewall bouncer IP table. Mungkin kita pakai yang ini aja teman-teman. Saya udah bikin catatan ya buat install ini. Itu buat collection list kita cari ini teman-teman. Firewall bouncer aja yang normal. Kita coba install. Nah, udah bisa ya. Tadi itu mungkin repositorinya ya teman-teman. Tapi padahal kita udah bikin loh, repositorinya udah kita update. Karena kalau kita baca lognya itu ya, mana tadi? Ini ya, dia nggak bisa enable to reach firewall sudo IP table ya teman-teman. Dia nggak punya, mungkin di repositorinya. Tapi saya rasa untuk kita nggak error sih, harusnya kan kita ngikutin ini ya. Mana tadi? Nah, bukan ya. Kan kita sudah update repositori mereka ya teman-teman nih. Di sini otomatis mereka ngebikin repositorinya, tapi nggak bisa ya. Nah, sekarang kita udah install si bouncernya alias si satpamnya. Nah, di sini saya akan pakai collection aja ya teman-teman, karena collection ini sudah mencakup attack skenario dan log parsernya teman-teman. Dan itu pun collectionnya ini udah terinstall ya, kita cek aja. Ini ya, sudo collection list. Kita bakal cek sudah aktif atau belum nih si Ctrl C. Nah, kita cek. Nah, statusnya sudah enable ya teman-teman. Ini udah lengkap ya. Ada si Apache, ada si skenario base HTTP ya. Ini dipakai di Apache nanti buat amanin situs teman-teman. Ada buat depokatnya juga nih, bikin email. TTP/SCP ini juga buat web ya teman-teman. MarianaDB, SQL, Nginx, dan SSH. Ini statusnya mereka sudah enable ya teman-teman, sudah menyala. Untuk konfigurasinya ini kalian bisa cek di sini ya teman-teman. Kita coba cek dulu ya ke LS aja deh. Oh, nano ya harusnya. Kita cek. Nah, ini udah berisi ya. Dan isinya itu sama kayak seperti ini ya teman-teman. Coba kita cek di attack skenario. Nah, kita bisa pilih adguardnya. Teman-teman bisa pilih aja nih sesuai kesukaan teman-teman. Nah, ini YAML configuration ya teman-teman. Dan itu sudah terinstall di tempat kita tadi ya. Ini sudah ada ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu ya pakai itu, kecuali memang ada opsional yang kita butuhkan ya, opsi-opsinya. Sekarang kita perlu konekin ke sininya teman-teman. Nah, untuk konekinnya ini gimana sih? Teman-teman bisa pakai ini aja. Nah, ini sebelumnya saya udah nyoba ya teman-teman. Mungkin kita nanti dulu konekinnya. Jadi di sini bisa ngeberitahu yang menyerang kita ya teman-teman. Di sini paling banyak itu orang SSH teman-teman. Bisa kita lihat ya di sini untuk SSH-nya dari negara mana, terus asal IP address-nya ya teman-teman. Tapi ini NAT sih. Jadi nggak mungkin sih ketutupan, kayaknya IP lokal ya yang sudah kena NAT. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman untuk yang penyerangnya siapa aja. Coba kita kesini lagi. Mungkin kita bisa konekin dulu ya teman-teman. Nah, untuk konekinnya gimana? Konekinnya gini ya teman-teman. Ini kalian copy aja. Nah, ini kalian copy buat konekin ke dalam si ini tadi teman-teman. Ke dalam si servernya Crosset di web ya teman-teman. Kita ke sini aja, ke engine. Harusnya nanti muncul ya, ada satu engine kan. Kita keluar dulu.
ngelak ya, ngelak ya. Kita keluar dulu, kita cari ya. Nah, udah muncul ya teman-teman untuk si ID si PPS kita teman-teman di jam 2 ya. Ya begitu. Nah, kita ACC aja. Nah, sekarang dia ngebikin baru ya teman-teman. Dan dia udah punya skenarionya dari hasil collection tadi yang kita download ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih sama ya kayak yang di CSS CLI collection list, yang dimana itu ngelist semua collection teman-teman. Yang collection ini adalah isinya dari si hub ini berupa skenario attack dan juga parselnya, parcel lognya teman-teman. Nah, sekarang kita perlu ini ya teman-teman buat ngejalanin. Kita perlu mana ya? Bukan ini ya. Nah, ini teman-teman, kita perlu mengambil key-nya biar dia bisa jalan. Nah, ini kita coba. Nah, kita ada dulu ya biar ngejalanin. Nah, ini kalian copy ya teman-teman, karena kita tadi itu cuma nge-install teman-teman. Kita perlu ke sini buat masukin key-nya teman-teman. Nah, jadi ada YAML-nya juga, karena si ini nggak ada otomatisnya teman-teman kayak si collection ini ya. Nah, jadi kita masuk ke sini. Nah, di sini ada yang API key ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa isi aja. URL ini masih localhost ya, karena memang kita untuk agennya ini masih di satu PPC, jadi localhost aja nggak apa-apa. Ini saya keluar dulu mungkin ya, ini nggak perlu di-set dulu. Saya mau kopas ini. Bukan, kita kembali ke bouncer YAML-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa hapus aja ini ya API-nya. Nah, sekarang kita nah, ini udah ya, kita Ctrl S. Oh ya, kita restart dulu ya teman-teman habis itu, karena buat ini mengaplikasikan konfigurasinya teman-teman. Ini nge-lag. Oke, kita restart aja ya. Ketik aja deh, sistem cl restart ke route set firewall bouncer. Aduh, curang ya, sistem ctl status. Kita cek dia ada error nggak teman-teman. Biasanya kita lakukan gitu ya kalau habis ngekonfigurasi itu. Dan di sini inaktif ya, kita harus nyalakan sistem ctl enabled ya, aku agak lupa. Coba enabled dulu deh. Nggak bisa ya, berarti enable. Enam record lagi. Oke, kita cek dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita bakal coba untuk melihat si ininya teman-teman, bouncernya yang sudah kita pasang tadi ya. Ini nggak record ya tadi. Jadi saya ngecek ini ya teman-teman buat pastiin dia aktif atau enggak sih. Dan dia mati ya. Tapi dia sebenarnya itu setelah saya baca ya teman-teman, itu memang dia itu aktif ketika ada serangan ya teman-teman. Dia nggak perlu aktif 100% gitu. Jadi yang penting itu di sini udah masuk ya teman-teman untuk API-nya ini. Untuk address-nya ini nggak kelacak karena kita pakainya localhost ya teman-teman, yang masuk ke dalam localhost kita serangannya itu. Sekarang kita bisa cek untuk metriknya teman-teman. Metrik ini yang dihasilkan ya. Sekarang kita bisa cek di sini ya. Connectionnya refuse ya, menolak dia. Kenapa tuh kira-kira? Apa dia gara-gara localhost ya? Collection kita udah, ini juga udah, bouncer udah, tinggal ini aja ya. Kita cek dulu ke YAML-nya teman-teman. Kenapa dia nggak mau ngabon? Port 8080.
Oh, ini untuk web ya teman-teman. Seharusnya dia bisa ya teman-teman. Kenapa ya nggak bisa? Connection refuse. Watching, kita baca ke webnya aja dulu teman-teman ya. Tapi kita sambil cek juga ya ini. Ini belum ada serangan ya teman-teman. Kita kembali ke sini aja ya. Kita next. Mungkin ada yang terlewat kita ya. Disuruh ngetes aja sih ini ya. Kita coba ya teman-teman, kita di host ya. Ini sudah berhasil ya untuk si residensialnya. Kita coba yang ini teman-teman. Register. Mungkin dia mati ya servisnya si. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Sistem reload ya. Mungkin ini mati ya teman-teman. Kita coba aja. Kita restart ya. Sistem CTL status crowd save because unit cannot be because inactive. Mungkin kita nyalakan dulu sistem CTL crowd save. Kita coba lagi. Kenapa dia nggak bisa ya teman-teman? Consume TPU memori 0 GB. Mungkin kita ini sudah enggak. Oke teman-teman, jadi kita coba lagi ya. Ternyata tadi itu memang mati ya teman-teman, jadi kita perlu start juga, yang berarti yang ini kita start juga teman. Sekarang kita coba ya untuk status mereka berdua teman-teman. Nah ini udah aktif keduanya ya teman-teman, dan saya rasa ini udah cukup ya untuk untuk keamanan kita ya teman-teman, karena sebelumnya kita udah pasang juga Apache, terus juga kita sudah pasang juga untuk, karena saya pakai Apache ya teman-teman. Dan di sini kita sudah install juga Bouncer-nya. Kita udah nyoba juga tadi untuk melakukan mana tadi ini, meregister API kita ya, dan berhasil ya teman-teman. Disuruh reload. Nah, sekarang kita harusnya bisa ya untuk mendapatkan metriknya teman-teman. Karena untuk CS CLI metrik gitu ya. Enggak, salah. CSCLO metrik CSCLI met nanti. Nah, jadi ini udah bisa ya teman-teman untuk menampilkan metrik, jadi dia membaca dari sini ya. Dan saya rasa untuk keamanan di segi server kita udah aman ya teman-teman. Yang nantinya itu mungkin bisa saya lanjutkan ke part 2, yang mana kita mungkin pakai ini teman-teman, AppSec ya, yang di bagian sini di hub, di bagian AppSec configuration ini teman-teman. Jadi ini buat web ya teman-teman. Nah, sekian, terima kasih ya udah mau nonton. Nah, teman-teman bisa mungkin nanti sekalian saya update juga ya teman saya untuk menyerang salah satu website kita, mungkin si Hestia Panel aja, nanti kita suruh teman kita ya minta bantuan mereka yang ahli buat menyerang ini ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.